Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas routing dinamik pada mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMkom. Perkenalkan, nama saya Sifli Inar Beauty dengan NIM 20051204063. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas 2020A. Setelah sebelumnya membahas routing statik, kali ini kita akan membahas routing dinamik. Langsung ke praktikum. Langkah pertama, kita akan memasangkan 3 buah router. Untuk router 0 kita rename menjadi router 1, kemudian kita pasang router 2 dan router 3. Kita juga akan membutuhkan 3 buah PC beserta 2 buah router. Selanjutnya kita akan menghubungkan semua elemen-elemen ini menggunakan kabel otomatik. Sekarang kita akan menambahkan IP pada PC 1. Kita isikan IP address 192.168, kemudian 1.1. Untuk subnet masknya 192 dan default gateway 192.168.1.62. PC 2 kita menggunakan IP 192.168.1.65. Selanjutnya subnet masknya 192, default gateway 192.168.1.126. Kemudian PC 3 kita isikan IP 192.168.1.253, dan untuk subnet masknya kita pakai 128. Setelah itu kita akan mengisikan default gateway-nya 192.168.1.254. Kemudian selanjutnya pada server 1 kita isikan IP address 33.33.33.33.1, dan untuk subnet masknya 255.255.255.0, dan untuk default gateway 33.33.33.3. Untuk server 2 kita isikan IP menggunakan 43.43.43.1 dan subnet masknya 0 sama dengan server 1 tadi. Dan untuk default gateway-nya kita isikan 43.43.43.3. Nah, untuk langkah selanjutnya pada router 1 fast Ethernet 0 kita aktifkan, kita on-kan, kemudian IP kita tambahkan IP 192.168.1.62 dan subnet masknya 192. Kemudian untuk fast Ethernet 1 kita isikan IP 192.168.1.126, dan untuk subnet masknya 192. Selanjutnya untuk serial 2 kita isikan 12.12.12.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Serial 3 kita isikan dengan 13.13.13.1, kemudian subnet masknya sama 0. Untuk router 2 fast Ethernet 0, IP-nya kita isi 192.168.1.254, dan untuk subnet masknya kita pakai 128.
Kemudian untuk serial 2 IP kita isikan 12.12.12.2 dan subnet masknya 255.255.255.0. Untuk serial 3 IP konfigurasi kita isikan 23.23.23.2 dan subnet masknya sama dengan serial 2 tadi, yaitu 0. Kita lanjut ke router 3. Untuk fase Ethernet 0 IP 333333 dan subnet masknya 0. Kemudian untuk fase Ethernet 1 kita isikan dengan IP 434343.3 dan subnet masknya 0. Selanjutnya untuk serial 2 kita isikan dengan 23.23.23.3 dan untuk subnet masknya kita isikan 0. Untuk serial 3 IP 13.13.13.3 kemudian subnet masknya 0. Setelah semua elemen tadi sudah terisi masing-masing IP-nya, kita akan mengisi untuk RIP routingnya. Untuk router 1 tadi 12.12.12.0 kita add, kemudian 13.13.0 kita add, yang ketiga 192.168.1.64 kita add juga. Kemudian pada CLI kita no auto summary version 2 kita save. Selanjutnya kita beranjak pada router 2, pada RIP routing network kita tambahkan 12.12.12.0 kita add, kemudian yang kedua 23.23.23.0 kita add, dan selanjutnya 192.168.1.0 kita add juga. Kemudian pada CLI kita tuliskan seperti ini ya, sama seperti yang router 1 tadi. Setelah itu kita save, dan selanjutnya pada router 3 pada RIP routing kita tambahkan 13.13.0, kemudian kita add 23.23.23.0 kita add, kemudian 33.33.33.0 kita add, kemudian 43.43.43.0 kita add juga. Pada CLI kita tuliskan no auto summary, kemudian version 2, kemudian kita akan save agar tadi network yang sudah kita bentuk tidak hilang ketika akan kita reset. Nah, ini kita reset, kemudian kita tunggu sampai kabel yang terhubung pada elemen-elemen ini berubah menjadi hijau, yang berarti sudah bisa untuk digunakan. Nah, di sini sudah berubah menjadi hijau. Pada CLI router 1 kita show IP route. Nah, di sini sudah muncul seperti ini ya. Selanjutnya kita coba pada router 2. Kita show IP route. Setelah itu kita coba juga pada router 3. Sudah selesai, kita close. Kemudian kita akan melakukan simulasi. Kita show all
kita centang yang ICMP. Kemudian kita akan mencoba mengirimkan pesan dari PC1 menuju PC2. Dia akan berjalan menuju, kita ulang, dia akan berjalan menuju router 1, PC2, kemudian kembali ke alamat pengirim. Kita coba lagi kirim pesan PC1 ke PC3. Dia menuju router 1, router 2, kita reset lagi, dia menuju router 1, router 2, kemudian sampai pada PC3, kemudian dia akan kembali lagi ke alamat pengirim pesan tadi. Setelah itu kita coba kirim pesan PC1 ke server 1. Dia berjalan melalui router 1, router 2 sampai pada server 1, kemudian kembali lagi ke PC1. Selanjutnya kita coba PC1 ke server 2. Dia berjalan melalui router 1, router 3. Kita ulangi. Dia berjalan melalui router 1, router 3, kemudian sampai pada server 2. Kemudian dikembalikan lagi menuju alamat pengirim asal. Setelah itu kita coba kirimkan lagi pesan dari PC3 menuju ke PC1. Dia berjalan melalui router 2, router 1 sampai ke PC1 dan dikembalikan lagi melalui jalan yang sama menuju PC3. Selanjutnya kita coba dari PC3 ke PC2. Dia berjalan menuju router 2, router 1 dan sampai pada PC2. Kemudian kembali lagi pada PC3. Setelah itu kita coba lagi kirim dari PC3 ke server 1. Dia melewati router 2, menyeberang ke router 3 dan sampai pada server 1. Kemudian kembali lagi ke PC3, yaitu alamat asal. Kita coba PC3 ke server 2 melalui router 2, router 3 dan sampai pada server 2. Kemudian kembali lagi ke alamat pengirim PC3. Kita coba kirim server 1 ke server 2. Dia melewati router 3, kemudian sampai pada server 2 dan dikembalikan lagi ke server 1. Kita coba lagi kirimkan dari server 1 ke PC1 melalui router 3, router 2, kemudian dikembalikan ke server 1 lagi. Kita coba kirim dari server 1 ke PC2. Ini dia juga berhasil sampai ke server 1 kembali. Server 1 ke PC3. Ini juga berhasil menunjukkan centang hijau. Selanjutnya kita kembali ke mode real time. Kemudian kita akan mencoba men-tracer. Kita akan mencoba tracer pada PC1. Kita tracer 192.168.1.65. Dia trace complete.
Kemudian kita coba lagi tracer pada IP 192.168.1.253. Ini juga komplit. Kita kemudian akan tracer lagi pada IP 33.33.33.1, yaitu pada server. Kemudian kita juga akan tracer pada IP 43.43.43.1, ini server 2. Selanjutnya kita akan mencoba tracer melewati PC 3. Kita coba tracer 192.168.1.1. kemudian kita coba tracer lagi pada IP 192.168.1.65. Di sini tracer komplit. Selanjutnya kita tracer lagi pada IP 33.33.33.1. Di sini juga berhasil. Kemudian selanjutnya kita tracer pada IP 43.43.43.1. Ini juga komplit. Selanjutnya kita tracer dari server 1. Kita coba tracer IP 43.43.43.1, yaitu server 1, dia berhasil. Server 2 maksudnya. Kemudian kita tracer IP 192.168.1.1, ini juga berhasil. Selanjutnya kita coba tracer 192.168.1.65, ini juga berhasil. Kemudian kita trace lagi pada IP 192.168.1.253. Di sini juga berhasil. Selanjutnya kita ke mode simulasi. Untuk selanjutnya kita akan mencoba meng-off-kan serial 2 dan kita coba kirim pesan PC 1 ke PC 3. Dia tidak dari router 1 tidak akan langsung menyeberang ke router 2, dia akan melewati router 3 terlebih dahulu, baru diteruskan kepada router 2 dan PC 3. Kemudian dia akan kembali ke alamat pengirim asal. Selanjutnya kita coba off-kan serial 3. Kita kirim PC 1 ke server 1. Kita kirim, karena serial 3 nonaktif, dia akan melewati router 2 terlebih dahulu, baru diteruskan kepada router 3. Kembalinya pun seperti itu, dia akan melewati router 2 terlebih dahulu dan kembali ke alamat asal, yaitu PC 1. Selanjutnya kita kirim PC 1 ke server 2. Sama seperti tadi, dia akan melewati router 2 terlebih dahulu, kemudian router 3 dan sampai server, kemudian kembali lagi sampai ke PC 1. Ini akan kita on-kan lagi. Kemudian kita coba pada router 2. Pada serial 2 kita nonaktifkan. Kita kirimkan pesan dari PC 3 menuju PC 1. Dia akan berjalan melewati router 2. Tidak langsung ke router 1, dia menyeberang dahulu ke router 3, baru diteruskan ke router 1 dan sampai PC 1. Begitu juga dengan rute kembalinya.
Selanjutnya kita coba kirimkan pesan dari PC3 ke PC2. Sama seperti mengirim pesan ke PC1 tadi, dia juga akan melewati router 3 terlebih dahulu, kemudian baru dikirim ke router 1, kemudian PC2. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba menonaktifkan dari serial 3. Kita nonaktifkan, kemudian kita kirimkan pesan dari PC3 ke server 1. Dia akan menyeberang terlebih dahulu ke router 1, kemudian diteruskan ke router 3 dan sampai pada server. Karena memang pada serial 3 tadi kita putus jalannya. Selanjutnya kita coba kirim pesan dari PC3 ke server 1. Sama seperti mengirim pesan pada server 1 tadi, dia akan berputar melewati router 1 terlebih dahulu sampai router 3 dan sampai pada server 2. Kita nyalakan kembali, kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk mematikan kabel serial 3 pada router 1. Kita coba kirimkan pesan dari server 1 ke PC1. Dia akan mengirim pesan melewati router 3, router 2, baru ke router 1, kemudian ke PC1. Selanjutnya kita coba kirimkan pesan dari server 1 menuju ke PC2. Dengan jalan yang sama, dia melewati router 3, router 2, kemudian router 1 dan sampai pada PC2. Begitupun dengan sebaliknya. Selanjutnya kita akan mencoba, kita aktifkan terlebih dahulu, kemudian kita akan mencoba mematikan kabel serial 3 pada router 2. Kita coba kirimkan pesan dari server 1 ke PC3. Dia akan melewati router 3, kemudian router 1, baru sampai ke router 2 dan sampai ke PC3. Begitupun sebaliknya saat dia mengirimkan ulang pesan tadi. Baiklah, itu saja, sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.